Kalau ini dikelola dengan baik, dengan jumlah penduduk Sulawesi Tenggara waktu itu baru 2,8 juta, justru sebenarnya tahun-tahun ini pendapatan per kapita Sulawesi Tenggara sudah melampaui Singapura. Kalau yang terjadi sekarang ya kerusakan lingkungan. Dan saya ingatkan, potensi nikel kita sekarang sudah tidak banyak. Tidak seperti dulu lagi nih. Tidak seperti dulu dan tidak seperti yang sering digaungkan bahwa seolah-olah potensi nikel kita itu besar. Jadi masalah harmonisasi ini sempat menjadi bahan perbincangan. Nah, suatu saat saya di coffee shop, baru-baru kan ada peristiwa yang sejumlah satpol kalau tidak salah itu. Mereka sampaikan, orang bercerita tentang satpol yang datang untuk ke rumah ini, atau seperti apa yang lalu, mau nanti koreksi. Tapi mereka lihat, sampaikan, coba lihat Pak Alam dan Pak Salih Sata. Masih mereka bersama-sama coba begini. Apa resepnya mereka bisa sampai kayak begini? Itu di-capture sama masyarakat sebenarnya. Apa rumus, resep, atau strategi sampai bisa seharmonis itu? Tidak mudah dan tidak banyak yang bisa lakukan ini. Jadi sebenarnya tadi saya sudah gambarkan dari sisi bagaimana kita membangun hubungan moral ya, yang baik antara lingkungan kita, lingkungan strategis. Kan sebenarnya organisasi ini hanya mengatur soal penempatan-penempatan. Tapi hukum dasarnya itu adalah kita membangun harmonisasi strategis ya di dalam lingkungan strategis. Lingkungan strategisnya kepala daerah kan yang paling pertama sekretariatnya. Wakilnya, sekdanya, kepala-kepala dinasnya, dan seluruh jajaran staf. Nah, itu harus di-grid oleh kepala daerah. Kepala daerah harus menjadi sementasinya. Dia harus merekatkan semua. Karena di dalam ini kan banyak kelompok, banyak keahlian, banyak bidang, ya, banyak latar belakang, dan seterusnya. Sementara mesin yang akan dia gunakan adalah yang ini. Nah, kemudian, dari sisi organisasi, kita tidak perlu terlalu khawatir dengan staf. Kalau kita jalankan sesuai dengan ketentuan tata laksana organisasi dengan baik, maka itu juga adalah salah satu instrumen untuk memacu produktivitas dan mensolidkan, mengkompakkan seluruh tim. Tapi kalau ini kita tidak fungsikan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, maka produktivitas tidak bisa kita capai. Kemudian yang harus disadari oleh setiap kepala daerah, ini organisasi publik, ini organisasi negara, ini bukan perusahaan pribadi. Manajemennya tidak bisa manajemen sendiri ini. Apalagi di pemerintahan sipil, ya, itu elaborasi yang paling komprehensif. Karena di pemerintahan sipil itu kan dia di samping regulator, ya, dia operator. Ya. Jadi dia harus menjiwai makna peraturan perundang-undangan dan dia harus menjalankan sebaik-baiknya karena fungsinya ada 3. Memberikan pelayanan kepada masyarakat, ya, menjalankan organisasi pemerintahan itu sendiri, dan melaksanakan pembangunan. Kalau kita bicara pembangunan berarti itu dimensinya, ya, bukan hanya urus jembatan di salah satu kampung, tapi kita bicara dalam konteks universal, dari mulai menjaga wilayah, ya, memelihara wilayah, menata wilayah, ya, melayani masyarakatnya, dan membangun seluruh wilayah yang ada di wilayah kekuasaannya, termasuk masyarakatnya. Jadi tidak boleh kita pilih-pilih orang, ya, tidak boleh kita pilih-pilih yang harus kita layani, karena satu orang, ya, warga di satu provinsi itu tidak terlepas dari urusan kepala daerah provinsi, dalam hal ini gubernur, ya. Satu orang di wilayah kabupaten, di wilayah provinsi itu tidak terlepas dari hubungannya dengan gubernur. Jadi nggak ada istilahnya masyarakatnya bupati dan masyarakatnya gubernur. Satu kesatuan. Satu kesatuan yang utuh antara masyarakat di kabupaten kota yang ada di seluruh wilayah provinsi. Itu juga adalah masyarakatnya gubernur. Makanya dibutuhkan, ya, kearifan di dalam berbagai kebijakan program. Misalnya era saya dulu, waktu masih di pemerintahan, yang namanya dana Blok Grant, itu kita bagi ke semua desa.
Nggak ada bilang beda desa di kota Kendari, kota Bau-Bau dengan Wakatobi sama. Mendapatkan perlakuan yang sama. Perlakuan yang sama, karena di seluruh wilayah itu sama. Begitu juga pendistribusian beasiswa, lalu perhatian dan distribusi terhadap pelaksanaan pembangunan. Dan zaman dulu itu yang namanya efisiensi itu lebih efisien. Bayangkan, APBD Sulawesi Tenggara dulu hanya 760 miliar. Itu pun ada banyak beban hutang yang mesti kita selesaikan dari sebelumnya karena ada acara nasional waktu itu. Tapi pelan-pelan, ya. Saya tidak berpidato terbuka, saya salahkan sebelumnya, enggak. Itu tugas saya menyelesaikan ya semua hal-hal yang terbengkalai pada masa lalu. Karena itu adalah bagian dari tanggung jawab pemerintah. Orangnya bisa berganti, tapi gubernurnya, organisasinya tetap ada. Jadi tidak bisa kita tinggalkan itu. Ambil kita peran-peran selesaikan, kita distribusi dengan baik, ya, dan kita berhemat. Jadi bukan berarti efisiensi itu terus harus kita hilangkan sama sekali, nggak boleh. Nol sama sekali. Nol sama sekali, itu salah. Jadi kalau tadinya misalnya kita sudah rencanakan, apalagi yang saya harus sampaikan para kepala daerah yang masih aktif, hati-hati kalau sudah pidato dengan masyarakat, dia catat itu. Misalnya ada janji mau diberikan dana khusus kepada kepulauan di Buton sana. Saya kan ada dengar itu. 1 triliun setiap tahun untuk persiapan pemekaran provinsi Buton Kepulauan. Ya kan? 1 triliun. Kalau memang anggaran lagi nggak cukup, ya nggak usah dulu kasih 1 triliun. Bawa kayak di situ nih. Sesuai komitmen saya, waktu kampanye dulu saya janjikan 1 triliun. Tapi anggaran kita sekarang sedang mengalami efisiensi. Penurunan dari target yang kita perkirakan sebelumnya. Saya hanya bisa beri dulu 100 miliar. Ya kan? Tidak harus 1 triliun. Sebagai bentuk komitmen. Sebagai bentuk komitmen. Nggak boleh dikatakan, saya nggak bisa penuhi. Itu salah. Saya harus mengatakan, itu sama dengan melarikan komitmen atau janji kepada masyarakat. Nah, ini dicatat baik-baik oleh masyarakat. Saya waktu kemarin ke Bau-Bau, itu dari mulai kampung-kampung sampai kota, itu yang dibicarakan. Bukan main, kita kena tipu semua ini. Katanya mau dapat 1 triliun. Saya bilang, bukan saya kepala daerahnya, jangan saya yang kalian salahkan. Kira-kira begitu. Ini tagih ke tempat yang benar. Tagih ke tempat yang, atau langsung lapor ke presiden. Jika diberi kesempatan, dengan situasi yang terbatas, anggaran efisien, menjadi gubernur, apa yang akan dilakukan? Kalau saya? Ya. Sudah lewat. Saya nggak mau berandai-andai. Nanti kalau saya mengeluarkan ini, seolah-olah kita mengajari. Oh begitu? Ya kan, padahal mereka juga punya kelebihan. Oh baiklah kalau begitu. Tapi kalau mau berkonsultasi, meminta saran, itu juga tidak ada salahnya. Minta saran kepada para senior-senior. Bagaimana cara mengatasi situasi krisis? Bagaimana cara mengatasi melonjaknya angka kemiskinan? Bagaimana cara mengatasi supaya lapangan kerja terbuka dalam situasi terjadi alokasi anggaran yang menurun dan seterusnya. Itu biasa kok. Itu bukan hal yang tabu dilakukan. Bukan hal yang tabu. Kalau itu kita mintakan. Saya dulu, ya waktu awal-awal saya jadi gubernur, karena saya sadari diri saya nggak ngerti ini semua. Saya datang dari dunia yang berbeda. Saya datang ke senior-senior birokrasi, saya tanya. Saya datang ke Pak Kaimuddin almarhum, saya tanya, Pak, kalau begini seperti ini, kalau begini seperti ini, gimana Pak? Dijelaskan kepada saya. Lalu saya kembali, saya sesuaikan dengan keadaan. Karena sudah berbeda di era dia, konteksnya dengan era sekarang. Jadi selalu ada adjustment seperti itu, supaya kita ini tidak kemudian menganggap kurang. Kalau pemerintah tanpa anggaran pun bisa jalan. Kenapa? Dia punya kekuasaan. Sumber-sumber dukungan material bisa datang dari masyarakat. Bisa datang dari swasta. Bisa datang dari potensi sumber daya alam yang ada di wilayah itu. Makanya, salah satu konsep yang selalu harus diperhatikan oleh kepala daerah dalam membangun, dia harus libatkan 3 komponen. Dirinya sendiri, pemerintah, kemudian swasta, dan partisipasi masyarakat. Sulawesi Tenggara terbangun ini, mungkin kontribusi anggaran pemerintah itu paling tinggi 50%. 50% itu dibangun sendiri oleh masyarakat. Kontribusi. Baik sarana maupun prasarana yang dia siapkan sendiri, maupun konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam memberikan dukungan, ekonomi itu bisa bergerak. Karena kalau hanya ekonomi tumbuh karena ada investasi, tapi kemiskinan masih besar, itu juga nggak ada gunanya. Misalnya salah satu contoh. Sekarang kan banyak investasi yang masuk.
di Sultra ini. Pertanyaan saya, setelah saya konsultasi dengan teman-teman Bank Indonesia, ternyata uang yang beredar di Sulawesi Tenggara itu tidak mempengaruhi masuknya pabrik-pabrik besar yang ada di Sultra. Kenapa? Karena ya aliran dana dari owner mereka, dari pusat investasi ke wilayah kita di Sultra ini, itu hanya hubungannya face to face antara mereka. Jadi tidak merembet ke masyarakat. Makanya penempatan dana pihak ketiga di bank-bank negara maupun bank swasta kita itu tidak mengalami peningkatan. Lebih banyak adalah dari dana-dana pihak ketiga masyarakat biasa. Nah, harusnya kalau investasi masuk kan berarti ada aliran dana yang masuk. Berarti secara otomatis ya uang beredar pun akan meningkat. Benar. Faktanya kan tidak. Mesti linear kan? Jadi tenaga kerja dari China misalnya. Bahan bangunan, bahan pabrik, semua dari China. Terus dibawa ke Sulawesi Tenggara lewat kapal, masuk ke pabrik. Bahan baku kita diolah di situ. Jadi bahan setengah jadi atau bahan jadi. Lalu bahan-bahan itu dikirim lagi ke China. Kembali lagi sana. Jadi itu hanya dua arah. Nah, pertanyaan kita, rembesan dana-dana yang turun ke masyarakat di mana? Enggak ada. Jadi sebetulnya kehadiran investor itu harus bisa memberikan dukungan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi satu daerah. Sultra ini kan dapat predikat ibu kota nikel Indonesia. Seberapa besar dampaknya? Kalau tidak salah pernah disampaikan oleh Pak SBY itu di era kepemimpinan Kakanda, hampir sama dengan nama ini. Sejak ada Panur Alam, semua mineral ini keluar semua ini. Tapi dengan predikat ini, ibu kota nikel Indonesia, seberapa kuat dampaknya kalau kita hubungkan dengan masalah? Selama kita kelola dan kendalikan dengan baik, itu akan memberikan dampak yang positif terhadap daerah. Tapi kalau modelnya seperti tadi, hanya terjadi dua arah, hanya bahan baku kita dikeruk untuk memenuhi kebutuhan bahan baku pabrik mereka, terus kemudian tenaga kerja juga datang dari luar, lebih banyak, ya kan? Hasilnya terus juga kembali ke negeri asal investasi itu, maka harapan kita untuk terjadi rembesan ekonomi yang bertumbuh di pabrik-pabrik itu tidak akan memberi dampak kepada masyarakat. Nah, karena itu saya sudah mengantisipasi. Saya ingat itu seingat saya tahun 2012 apa 2013. Ya. Iya, 2013. Saya presentasi di rapat Kabinet Indonesia Bersatu jilid 2. Waktu itu sudah SBY Budiono. Ini yang saya antisipasi. Jadi bagaimana Sulawesi Tenggara kita jadikan pusat kawasan industri pertambangan nasional. Komoditi nikel, emas, dan aspal. Sebagai konsep ini? Ini konsep. Ya. Nah, saya ajukan model kelembagaan, saya ajukan regulasinya, saya ajukan sistem pengelolaannya, lalu kemudian saya ajukan potensi daerah kita, ya, jumlah nikel yang ada yang sudah kita reka, jumlah aspal buton yang ada dan sudah kita reka, jumlah emas yang ada dan sudah kita reka. Terus kita rencanakan pembangunan bertahap. Ada untuk kepentingan industri strategis yang berskala besar, ada untuk kepentingan ekonomi kerakyatan, dan ada untuk kepentingan masa depan. Nggak boleh dihabiskan sekaligus. Untuk keberlanjutan ini? Untuk keberlanjutan, supaya tetap sustainable. Kan? Kemudian, dari sana kita juga sudah melihat, sesuai peraturan perundang-undangan yang ada, ya, penerimaan negara maupun penerimaan daerah, supaya tidak terjadi semacam suatu perbenturan antara kepentingan pusat dan kepentingan daerah. Semua bersinergi. Nah, kalau ini dikelola dengan baik, dengan jumlah penduduk Sulawesi Tenggara waktu itu baru 2,8 juta, justru sebenarnya tahun-tahun ini pendapatan per kapita Sulawesi Tenggara sudah melampaui Singapura. Harusnya. Jika konsep itu jalan. Dengan konsep itu jalan. Artinya ini kan yang terjadi sebaliknya kalau begitu. Artinya pengolahan yang kalau yang terjadi sekarang ya kerusakan lingkungan. Ya, kerusakan lingkungan, kemudian pembalakan potensi strategis kita, potensi ekonomi kita habis, dikuras begitu saja. Dan saya ingatkan, potensi nikel kita sekarang sudah tidak banyak. Tidak seperti dulu lagi nih. Tidak seperti dulu dan tidak seperti yang sering digaungkan bahwa seolah-olah potensi nikel kita itu besar.
Oh ya, jumlahnya. Sudah tidak sebanyak deposit yang ini. lalu tentu depositnya, dan tidak seperti yang digaungkan sekarang ini. Jadi ya walaupun itu dari bahasa pemasaran saya bisa Ya. pahami, supaya kita ini mulai mengatur proses penataan agar kita tidak jor-joran. Dan dalam proses itu kita juga sudah harus memastikan bahwa kontribusi kepada masyarakat, negara dan pemerintah itu harus pasti. Nah, kita bersyukur salah satu yang saya senang sekali mengikuti pemberitaan sekarang ini adalah kebijakan Bapak Presiden Prabowo ya soal peran Danantara ya untuk Satu pintu ini. menjadikan proses ekspor seluruh komoditi strategis kita itu dalam satu pintu. Kalau yang lalu itu jor-joran, dan misalnya data tentang ekspor kita itu selalu direduksi, itu dari dulu, dari tahun 2010 saya udah teriak. Gitu ya. Jadi misalnya potensi yang diekspor itu 10 juta ton, yang terlapor hanya 5 juta, 4 juta. Itu udah permainan dari dulu, ya. Termasuk apa surat-surat yang dibikin hanya sekedar untuk memenuhi syarat-syarat administrasi, walaupun realnya sebenarnya tidak seperti itu faktanya. Tidak seperti itu udah dari dulu. Ya, dan akhir-akhir ini malah makin gila kalau kita lihat kan. Tidak terkontrol lagi. Akhir-akhir ini diusulkan ke sebuah partai politik. Dalam usia yang cukup matang, masih ada intensi untuk ke politik. Saya punya hak asasi, hak politik secara pribadi, dan saya bebas mau ke partai mana saja. Tapi tentu saya juga punya passion sendiri. Kalau suatu hari saya masuk partai politik, pertama, saya masih produktif. Kedua, secara wilayah saya merasa masih banyak pendukung yang tentu akan ikut saya. Ya. Yang ketiga, saya tidak mau menjadi penumpang gelap di partai itu. Artinya, saya nggak mau masuk di partai yang sudah jadi. Tapi saya mau masuk di partai yang belum ada kursi. Sehingga saat saya masuk, betul-betul saya ikut berjuang dari titik nol untuk membesarkan partai tersebut. Dan tentu saya juga akan melihat situasi, ya, proses dinamika politik dan demokrasi menjelang pemilu yang akan datang. Jadi soal urusan berpartai ya terbuka peluang untuk saya kembali berpartai. Yang menjadi isu hangat ini kan dengan PSI ini. Ini beritanya banyak ini. Sempat bertemu dengan mantan presiden kita Pak Jokowi bersama keluarga, dan ini menjadi trending topik. Kenapa harus ke PSI misalnya? Jadi ceritanya gini, saya menemui sahabat. Pak Jokowi itu bukan saya dekat-dekatkan diri, lalu saya mengatakan sahabat. Beliau adalah teman waktu gubernur. Semasa menjabat? Semasa saya masih menjabat gubernur, dan semasa beliau pertama menjadi gubernur DKI. Ya, hubungan kami sangat dekat. Tidak hanya di asosiasi pemerintah provinsi, tapi hubungan personal. Sampai akhirnya, alhamdulillah beliau menjadi presiden. Tentu, dalam era yang sama, saya masih menjadi gubernur. Ya, beliau adalah atasan saya. Saya mendapatkan proses hukum, beliau masih presiden, ya, dan saya sudah tidak pernah punya atasan lagi selain beliau, sehingga saya masih menempatkan beliau sebagai atasan saya. Ya. Dua konteks inilah saya bersilaturahmi dengan Pak Jokowi. Kemudian yang harus diketahui oleh rakyat Sulawesi Tenggara, tidak ada presiden di Indonesia yang pernah mengunjungi Sulawesi Tenggara hampir 10 kali. Orangnya adalah Pak Jokowi. Tidak ada presiden di Indonesia yang pernah mengunjungi Sulawesi Tenggara hampir 10 kali. Dari berbagai urusan yang berkaitan dengan proyek-proyek pembangunan ekonomi Sulawesi Tenggara. Ya. Jembatan Teluk Kendari bisa terrealisasi. Itu hasil obrolan saya dengan beliau, dan beliau masih ingat, di tepi pelabuhan Samudra. Tepi pelabuhan Samudra. Yang di Abel di sana. Pelabuhan Bengkutoko, kontainer. Ya. Kemudian rencana pembangunan waduk besar-besaran di Sulawesi Tenggara di berbagai titik. Dan itu semua direalisasi
di era beliau. Ya otomatis, Ya. ya saya tidak melihat dari sisi hiruk-pikuk politik ya, Ya. yang berkaitan sorotan-sorotan para Kepada beliau. aktivis kepada beliau. Saya melihat jasa-jasa baiknya beliau. Saya dari kecil diajarkan untuk menghargai dan menghormati orang yang pernah berjasa dengan kita. Sehingga saya datang bersilaturahmi. Pada saya bersilaturahmi, kami diskusi sebagai sahabat. Ya. Dan beliau menyampaikan kepada saya, Pak Nur, saya sekarang ini untuk sementara kegiatannya ya memberikan dukungan dan pembinaan kepada PSI. Ya. Ya. Dan itu kan kita bisa saksikan bersama-sama di berbagai media. Ya. Dan yang lain-lain menceritakan tentang memori pada saat-saat di Sulawesi Tenggara. Kemudian saya juga sempat mengundang beliau, Pak, kalau Bapak berkenan, berkesempatan, ada waktu main-main ke Sultra. Dan beliau mengiyakan. Oh begitu ya? Akan datang ke Sulawesi Tenggara. Tapi nanti itu ada mekanismenya sendiri tentunya. Saya sebagai bagian dari masyarakat Sultra, ya tentu berkewajiban untuk mengundang juga beliau untuk datang. Paling tidak kita bisa bernostalgia lagi sebagai mantan pimpinan. Di politik ini kan pasti ada ujungnya. Tidak akan sekedar mengarungi partainya atau kemudian mengikuti dinamikanya. Ujungnya ini ke DPR RI. Kalau pengabdian itu tidak harus di DPR RI. Oh gitu. Tapi kalau partai ya secara umum normatif, setiap organ partai yang merasa punya konstituen lalu nyalek terpilih pasti ke DPR RI. Dan DPR RI kan ada kemungkinan kemana. Tapi kalau saya tidak di situ, ya apakah nanti harus ke DPR RI atau tidak? Saya harus mengisi waktu-waktu produktif saya untuk tidak hanya berdiam diri di rumah. Oh iya. Kan kalau kita memberikan kontribusi baik pemikiran, tenaga dan lain sebagainya, tentu itu lebih bermanfaat daripada kalau kita hanya berdiam diri di rumah. Ke politik ini kan akan berhubungan dengan kebijakan publik, masalah-masalah publik yang akan ada dan terus berdinamika ini. Apa intensi seorang sosok Nur Alam untuk dunia politik ini? Apa yang akan dikejar itu? Jadi makanya saya sedang melihat partai mana yang kira-kira masih steril, ya, dengan berbagai macam keterkaitan langsung. Ya kan, PSI ini kan kalau katakanlah PSI menjadi salah satu alternatif, ya. Ini kan partai yang baru berdiri. Kalau lolos nanti verifikasi. Sekarang kan dia belum menjadi partai peserta pemilu. Benar. Ya kan? Masih akan sehingga kita anggap dia relatif lebih riwayatnya masih relatif lebih bersih. Ya. Saya bicara partai loh, saya tidak bicara perorangan. Nah, kalau yang partai-partai lain kan sudah punya riwayat. Ya, sudah punya memori, sudah punya track record. Nah, saya ingin dalam situasi kita sudah mulai tua, ya. Saya ingin mencoba untuk memberikan kontribusi pemikiran saya kepada sesuatu yang betul-betul idealismenya masih di start dari awal. Masih bisa dijaga begitu? Masih bisa dijaga, kan gitu. Kak Ganda, pengalaman hidup ini pelajaran penting bagi generasi penerus ini. Apa yang Kak Ganda pesankan kepada generasi muda Sulawesi Tenggara dengan begitu banyak pengalaman? Kita mesti berbuat apa sebenarnya? Kontribusi apa yang paling penting dilakukan ini? Orang Sultra, ya, ada beberapa hal yang paling saya rasakan. Dan saya kira kita bisa pahami dan kita tahu bersama-sama. Karena itu ingin saya tekankan pada orang Sultra. Dari sekian banyak masalah yang kita hadapi, ya, saya hanya ingin mengambil kata kuncinya beberapa hal. Yang pertama, saya mendorong semua orang Sulawesi Tenggara, terutama generasi muda, jangan berhenti belajar. Sekolah, sekolah, dan sekolah. Yang tidak mampu bersekolah formal, belajarlah untuk mengasah diri, melatih diri, sehingga memiliki keterampilan. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan menjadi pemalas. Karena orang malas itu tidak akan pernah bisa memberikan kontribusi apa-apa.
Jangankan orang lain, dirinya saja nggak bisa. Ya. Ya. Yang ketiga, tidak boleh menjadi penakut. Ya. Penakut dalam tanda kutip, kita harus berani berjuang. Melakukan amal ma'ruf nahi mungkar untuk kebaikan diri, keluarga, dan daerah kita. Sehingga di semua bidang kehidupan yang semuanya pasti ada unsur kompetisinya, kita mampu berkompetitif sebagai putra daerah Sulawesi Tenggara. Dengan 3 hal ini, tentu adalah kontribusi yang besar untuk kita tidak biarkan daerah kita ini diinvasi. Diinvasi secara politik, diinvasi secara ekonomi, diinvasi secara budaya. Ya. Contohnya, pelaku-pelaku ekonomi strategis, orang Sulawesi Tenggara sangat kecil jumlahnya. Ya. Benar. Saat ini, politisi maupun penguasa di Sulawesi Tenggara hampir tidak kebahagiaan. Lebih banyak dari luar Sulawesi Tenggara. Yang ketiga, budaya kita pun hampir semua lembaga-lembaga adat ya sudah dibawa ke ranah politik. Diminta untuk memberikan gelar, dukungan, padahal lembaga-lembaga adat itu tidak harus ke sana. Saya himbau lembaga-lembaga adat lebih banyak melakukan kajian-kajian adat budaya kita, supaya kita bisa tonjolkan identitas dan jati diri kita dari aspek budaya. Ya. Jangan dibawa ke ranah politik. Sayang sekali. Nah, 3 hal ini tentu akan nanti memunculkan identitas orang-orang Sulawesi Tenggara. Pintar-pintar loh orang Sulawesi Tenggara. Siapa bilang dari sisi otak kita kalah? Cuma kadang-kadang kita demam panggung, tidak percaya diri. Karena itu tadi, sekolah kurang, ya. Kemudian sikap takut dan malas. Jadi faktor penghambat. Jadi faktor penghambat. Nah, ini yang harus kita pulihkan dan kita dorong. Jadilah orang Sulawesi Tenggara ya, yang menyayang negerinya. Orang Sulawesi Tenggara tidak punya tempat bermain kecuali di negeri ini. Nggak ada orang Sulawesi Tenggara yang bisa jadi bupati, apalagi gubernur di tempat lain. Tapi orang lain bisa masuk di sini. Dan faktanya itu sedang terjadi. Nggak ada orang Sulawesi Tenggara bisa jadi pengusaha besar di negeri lain. Apalagi mengambil sumber daya orang. Ya, tapi di sini terjadi. Orang dari luar mengeksploitasi negeri kita. Ini harus disadari. Dan Bhinneka Tunggal Ika itu bukan toleransi dalam arti kita berserah diri untuk menyerahkan kepada siapa saja. Bhinneka Tunggal Ika prinsip dasarnya itu adalah sama dengan otonomi. Memberikan hak, kedudukan, dan kewenangan yang sebesar-besarnya kepada orang lokal. Sebagai bagian keindonesiaan dia. Bagaimana saya mau menjadi orang Indonesia yang baik? Kalau suku saya saja hampir hilang. Bagaimana saya mau jadi orang Indonesia yang baik? Ya, kalau jabatan-jabatan strategi saya saja sudah tidak ada suku saya di situ. Bukan primordial ini. Ini bukan soal primordial. Tapi ini kearifan lokal. Iya. Ya kan? Lama-lama di sini kita tidak pakai bahasa Indonesia lagi semua. Kan itu menghilangkan identitas budaya kita. Karena salah satu semangat ya sosiokultural di satu wilayah itu akan bertumbuh dengan baik kalau identitas budaya itu ya termasuk penempatan masyarakatnya pada posisi-posisi tertentu yang dianggap layak dan terhormat, itu masih mewarnai negeri itu. Ya. Tapi kalau semua sudah tidak ada, peran sudah diambil semua, lama-lama akan menjadi potensi konflik. Potensi konflik loh. Saya tidak mengatakan akan berkonflik. Potensinya. Potensi konflik. Konflik itu kan bisa konflik jiwa, konflik pikiran, ya, sebelum tiba menjadi konflik fisik. Nah, ini juga adalah tugas pemimpin untuk lebih arif. Ya. Gitu. Percakapan yang menarik. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dan falsafah hidup dari sosok Bapak Nur Alam. Kita bertemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih.